Bocah keturunan iblis ini terlihat sedang meratapi nasibnya. Dia sampai membuat sumpah, kalau di masa depan dia akan menjadi kuat. Dia ingin membuat agar keadilan dan kesetaraan di dunia ada. Beberapa puluh tahun kemudian, terjadilah perang besar-besaran yang menewaskan banyak makhluk hidup. Bocah kecil di awal sekarang sudah besar. Dia bernama Lufas Mafa'ah. Semua orang menjulukinya Raja Penakluk. Dalam peperangan kali ini, Lufas akan melawan kelompok pahlawan. Dipikir Lufas akan takut melawan mereka semua. Nyatanya, Lufaslah yang malah membantai kelompok pahlawan tersebut. Satu persatu anggota pahlawan berhasil ditumbangkan sama Lufas. Meskipun dia banyak menerima luka, tapi hal itu tak membuatnya menyerah melawan mereka semua. Berkali-kali Lufas diserang dari arah buta. Namun berkali-kali juga Lufas berhasil membalikkan keadaan. Ketika Lufas berpikir kalau kelompok pahlawan sudah tamat, ternyata masih ada pahlawan berpedang yang mencoba menyerang. Saat Lufas berhasil menusuk tubuhnya, tak disangka dia menggunakan item immortal. Hal itu membuat Lufas tak memprediksinya, di mana Lukas akhirnya berhasil mendapatkan serangan telak. Para pahlawan tahu, serangan tadi tak akan membunuh Lufas, jadi mereka memutuskan buat menyegelnya dalam dimensi lain. Setelah Lufas tersegel, para pahlawan terlihat senang, sebab peperangan yang mengerikan telah berakhir. Ternyata kejadian itu tadi hanyalah game online semata bernama X-Gate. Karakter Lufas sendiri merupakan buatan dari pria mager ini, tapi berkat karakternya yang OP, dia banyak mendapatkan pujian dari pemain lain. Dia tahu betul kalau karakternya ini hampir setara sama Raja Iblis. Saat itu, pria ini mendapatkan tantangan aneh yang muncul dari gamenya. Pria ini berpikir pasti gara-gara karakternya yang OP. Makanya game ini menawarkan tantangan baru. Tanpa ragu, pria ini menyetujui permintaan tersebut. Tiba-tiba pria ini terbangun di tempat antah berantah. Saat melihat area sekitar, dia tak asing sama tempatnya sekarang. Betapa terkejutnya pria ini saat sadar kalau dia telah menjadi Lufas. Tahu gini mah, aku buat karakter cowok saja. Masa gua jadi Lufas yang notabene genre perempuan, kata pria ini. Karena masih tak tahu apa yang terjadi. Lukas bertanya sama orang-orang di depannya. Namun mereka semua langsung sujud akibat tekanan yang diberikan Lufas. Lufas sadar kalau kemampuan intimidasi miliknya aktif. Dia lalu berusaha untuk menekan kemampuannya itu. Saat dikira berhasil, kemampuannya malah kembali tak terkendali. Apalagi ucapan yang dia lontarkan selalu bernada mengancam. Padahal niatnya bertanya dengan sopan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kalau begini terus dia tak akan mendapatkan jawaban. Makanya dia ingin kemampuannya dinonaktifkan dulu. Setelah berhasil, bangsa elf sadar betul kalau mereka telah membangkitkan Raja Penakluk. Melihat elf ini tahu tentang dirinya, dia segera menghampirinya untuk menanyakan situasi saat ini. Tapi karena sudah ketakutan dulu, elf ini jatuh pingsan. Setelah elf tadi kembali sadar, dia lalu cerita kalau sebenarnya mereka ingin memanggil pahlawan. Tapi yang muncul malah Lufas. Sudah 200 tahun semenjak Lufas tersegel. Mereka juga memanggil pakai sihir X-Gate, di mana pemanggilan ini ditujukan buat menghadapi Raja Iblis. Setelah mendengar semuanya, Lufas jadi merasa nggak enak. Apalagi terlihat wajah mereka semua pada ketakutan. Lufas lalu bilang kalau dia akan pergi dan membiarkan mereka untuk melakukan panggilan ulang pada pahlawan. Mengenai dirinya, anggap saja mereka tak pernah membangkitkannya. Sekarang dia hanya ingin menikmati kehidupan yang damai. Semoga kita bisa ketemu lagi di kemudian hari, kata Lufas. Dia lalu terbang menggunakan sayapnya. Anehnya, dia bisa langsung terbang padahal baru pertama mencobanya. Lukas terlihat begitu senang melihat pemandangan yang sedari dulu dia impikan. Sambil menikmati kehidupan ini, dia tak akan memikirkan dulu cara kembali ke dunianya dulu. Setelah cukup lama terbang, tak disangka istana miliknya masih berdiri kokoh. Lufas segera pergi ke istananya untuk melihat kondisi di dalam. Perlu diketahui bahwa game online X-Stage merupakan game berbasis kerjasama pengguna pedang dan sihir. Tempat lokasinya diberi nama Misgars. Salah satu daya tarik game ini adalah sistem perang. Dengan kata lain, antar pemain bisa saling bertarung, dan yang menang akan menguasai daerahnya. Daya tarik satunya lagi adalah sistem Nobel. Jika tindakan pemain diakui, maka sistem akan menjadikan ceritanya sungguhan. Pria ini telah membuat karakter Lufas menjadi overpower. Dia sampai rela top up banyak hingga uangnya terkuras banyak. Tapi hasilnya karakter miliknya menjadi yang teratas. Bahkan seluruh wilayah di Misgars berhasil dia satukan. Dalam sejarah game, hanya dia seorang yang bisa melakukannya. Karena selalu berada di pucuk, pria ini jadi merasa bosan. Sampai suatu ketika sistem membolehkannya untuk bikin cerita sendiri, di mana dia bilang pada player lain untuk membuat pertarungan kelompok. Kubu Raja Penakluk dipimpin sama Lufas, dan yang satunya adalah kubu para pahlawan. Pertempuran itu membuat bos monster di dalam game jadi terabaikan, sebab pertarungan mereka lebih digemari sama para player, hingga pada akhir Lufas berhasil disegel sama para pahlawan. Kembali ke Lufas, di mana dia telah sampai di markasnya dulu.
Luffy segera masuk untuk melihat kondisinya. Ternyata tak ada perubahan di dalam. Meski Luffy tak pernah datang kemari, tapi kenangannya begitu kuat tentang markasnya ini. Kemudian Luffy duduk di singgasananya, di mana Luffy kembali ingat memori saat bersama temannya dulu, di mana mereka lagi gila-gilaan sambil minum bersama. Dia pun terkejut kenapa dia bisa ingat momen itu. Tiba-tiba muncul wanita cantik di hadapannya Luffy. Tanpa rasa takut wanita ini mendekati Luffy. Wanita ini bilang kalau dia sudah menunggu Luffy selama 200 tahun. Luffy yang tak tahu siapa wanita ini hanya bisa bingung. Luffy malah tanya balik, bagaimana bisa dia masuk ke istana ini tanpa seizinnya? Dia lalu memperkenalkan diri yaitu Dina sebagai penasihat Luffy. Luffy akhirnya sadar juga. Saat dia membangun kastil ini, dia menempatkan beberapa NPC, dan salah satunya adalah Dina yang merupakan penasehatnya. Yang bikin Luffy heran, kenapa Dina memiliki kesadaran sendiri? Apakah ini dunia nyata, bukan game? Luffy selalu minta maaf ke Dina atas sikapnya tadi. Dina pun mendapatkan kehormatan karena sudah menjaga istananya selama dia tak ada. Kemudian Luffy cerita ke Dina bagaimana cara dia bangkit. Setelah mendengar cerita Luffy, Dina yakin kalau negeri Levatein yang telah membangkitkan Luffy. Luffy lalu minta ke Dina buat menceritakan semua yang dia ketahui selama dirinya tersegel. Setelah tuannya tersegel, ketujuh pahlawan mendirikan negara masing-masing, dan sekarang hanya tersisa 3 saja. Sebab ras manusia pada mati karena memiliki umur pendek. Namun sebelumnya mereka telah kalah telak sama Raja Iblis. Dina pun sangat kesal dan ingin menghukum para pahlawan itu sebab telah menyegel tuannya. Dan untuk 12 bintang khayangan masih ada. Jadi 12 bintang itu merupakan monster NPC di game XGT. Luffy telah menaklukkan semuanya, dan menjadikan mereka bawahannya. Karena seorang pemimpin yang kuat harus memiliki bawahan keren. Dina lalu melanjutkan, kalau 12 bintang itu hanya 6 yang dia ketahui letaknya. 2 diantaranya telah bergabung sama Raja Iblis. Itu dikarenakan mereka ingin balas dendam pada para manusia yang telah mengalahkan Luffy. Mendengar cerita Dina, Luffy jadi memiliki tujuan sekarang. Dia ingin tahu apakah para pahlawan juga merupakan pemain kayak dirinya. Sebagai langkah pertama, Luffy akan mengumpulkan para 12 bintang. Jika ada yang membangkang, maka akan berurusan dengannya. Dina lalu memberitahu lokasi 12 bintang terdekat, di mana letaknya ada di Svel. Di sana ada Ayes di domba. Setelah mengetahui lokasinya, Luffy akan bergegas pergi. Tapi niatnya langsung dicegah sama Dina. Sebab mereka perlu uang untuk melakukan perjalanan. Karena Dina juga tak punya uang. Jadi mereka harus mencari lebih dulu. Sebelum itu penampilan Luffy harus dirubah. Sebab semua orang pasti mengenalinya dan akan kabur ketakutan. Sebab ras elf tahu betul sejarah tentang Luffy. Apalagi sayap hitam milik Luffy yang sudah terkenal. Luffy sendiri hanya bisa bingung, padahal ini hanya sebuah sayap saja. Dina lalu menyarankan agar mereka jadi petualang. Sebab kerjaan itu tidak perlu identitas ataupun status. Singkat cerita mereka telah sampai di kota perdagangan Nidelir. Niatnya ingin tidak mencolok khalayak umum. Namun penyamaran yang dilakukan Luffy malah membuat orang-orang curiga. Setibanya di Guild, Dina menyapa petualang lain. Melihat reaksi mereka yang seperti tak suka membuat Luffy jadi merasa risih. Apalagi mereka semua orang-orang rendahan. Dina lalu mengajak Luffy untuk melihat papan misi. Dina menyarankan ambil misi mencari 12 kucing. Bayarannya juga lumayan yaitu 1.200 L. Tapi Luffy menolak sebab kemampuan mencari lebih cocok untuk ras binatang. Dina lalu mencari misi lain yaitu pembasmian goblin. Dengan membasmi goblin mereka bisa mendapatkan item peningkatan HP. Apalagi bayarannya lumayan yaitu 1.500 L. Singkat cerita mereka sudah di tempat orang yang membuat misi tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari penduduk mengenai penyerangan orc, mereka langsung bergegas menuju sarang para orc. Terlihat di mulut goa ada beberapa orc yang berjaga. Di sini Dina bilang kalau para orc pasti makhluk gagal yang dibuat sama Dewi. Luffy sampai heran kenapa mulut Dina begitu tajam menghina seseorang. Karena tak mungkin ada yang melihat Luffy menunjukkan wujud aslinya. Sebelum menyerang Luffy melihat statusnya dulu. Di mana semua telah maksimal, tinggal dia mengeksekusinya gimana. Pertama Luffy mengeluarkan sihir alkemis. Saat itu muncul banyak sekali pedang. Dengan cepat pedang itu menyerang para orc. Setelah membunuh monster, Luffy terlihat menikmatinya. Melihat orc penjaga tewas. Seketika semua orc muncul dan mengepung Luffy. Tak hanya itu saja, Raja Orc yang berukuran sangat besar juga muncul. Ketika salah satu orc menyerang, Luffy merasa gerakan mereka sangat lambat. Tanpa pedang, Luffy berhasil memenggal kepala mereka. Dengan cepat semua kepala orc telah terlepas dari tubuhnya. Melihat hal itu, Raja Orc seketika panik. Namun dia tak mau menyerah. Raja Orc lalu menghantamkan tangannya ke tanah berharap Luffy tewas. Tapi semua serangannya hanya sia-sia. Malahan Luffy balik mengintimidasi Raja Orc agar tunduk kepadanya. Karena membangkang Luffy dengan mudah menghancurkan tengkorak Raja Orc.
Dina sendiri hanya bisa terpukau melihat tuanya yang begitu overpower.